Kalau ditanya tentang gimana orang ini, maka jawablah, yang saya tahu beliau begini dan begitu, tapi Allah yang lebih tahu. Sependek pengetahuan saya, beliau begini dan begitu, tapi Allah yang lebih tahu. Itu diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsibu fulana kada wa kada. Saya mengira fulan itu begini dan begitu. Wallah hasibuh. Tapi Allah lebih tahu. Itu lebih selamat daripada kita bicara ternyata nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Kadang kita sangka orang itu baik, ternyata sebaliknya. Dan sebaliknya, kadang kita sangka orang itu buruk, ternyata malah sebaliknya. Orang itulah yang paling tulus, orang itulah yang paling sayang, orang itulah yang paling baik kepada kita dan keluarga kita. Jadi manusia itu menilai seseorang, nahnu nahkumu bizawahir. Kita menilai seseorang itu hanya pada yang tampak zahirnya pada orang itu, bukan pada yang nampak batin. Nggak ada yang lebih tahu apa isi batin setiap manusia kecuali Allah. Yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Ada yang sorenya beriman, subuhnya kafir. Hati manusia itu gampang berbolak-balik. Maka kalau kita muji seseorang, takut-takut orang ini berbalik arah, nggak sesuai, nggak istiqomah dengan apa kita memuji mereka. Kita pujiannya udah bagus banget, tapi ternyata nggak sebagus itu. Nah, Nabi mewanti-wanti, jangan sampai kita berlebihan dalam memuji orang lain. Karena ibaratnya, kata Rasulullah SAW, ibarat kalian sedang menabur ke wajah sahabat kalian debu. Orang bermacam-macam, ada tipe orang yang dipuji dia merendah, enggak lah, ini semua titipan. Ada yang makin dipuji semakin tinggi. Oh ya jelas, sukses banget ya perniagaannya. Oh ya jelas, saya ini emang begini. Karena pujian membuat dia semakin takabur, sombong. Jika kalian hendak memuji seseorang, maka pujilah, tapi jangan berlebihan. Bukan berarti nggak boleh muji orang, karena Rasulullah SAW juga pernah memuji salah seorang sahabat, di antaranya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika betis kecilnya tersingkap, sahabat tertawa, wah betisnya kecil banget. Nabi pun SAW membela dengan memuji Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Jangan kamu hina betis kecilnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu ditimbang di satu timbangan dan gunung Uhud ditimbang di timbangan yang lain, lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud walaupun kecil. Ini kan pujian Nabi kepada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Jadi muji itu boleh, tapi yang nggak boleh berlebihan. Segala urusan kita itu baik, walaupun menurut kita nggak baik. Atau ada yang menurut kita baik, tapi padahal itu menurut Allah bukan yang baik. Allah berfirman, Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang masyhur kita baca. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah datang pada kalian perintah untuk berjihad, berperang, padahal kalian membencinya. Boleh jadi engkau membenci sesuatu yang terjadi, tapi menurut Allah itulah yang terbaik. Dan boleh jadi engkau menyukai yang terjadi, tapi menurut Allah itu yang terburuk bagi kalian. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kita sebagai hambanya tidak tahu apa-apa. Mukmin agar segala urusannya baik itu dua. Satu bersyukur, dua bersabar. Syukur saat mendapat nikmat itu baik bagi mereka agar tidak lupa siapa pemberi nikmat kepada mereka. Sabar atas suatu nikmat atau suatu niqmah, ujian, itu pun juga baik bagi orang yang beriman, karena dia tahu tidaklah Allah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya kecuali hambanya pasti mampu memikulnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memikulkan kepada pundak seseorang suatu beban kecuali hamba itu pasti mampu memikulnya. Quran surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk sholat dan bersabarlah. Sabar, nyuruh mereka sholat tuh emang penuh kesabaran. Sholat ya nak, bangun ya nak, sabar. Sholat ya nak, bangun, sholat dulu, sabar. Ya emang harus dengan kesabaran.
Orang tua tugasnya hanya mengingatkan, menasihati. Kalaulah anak kita tidak sesuai dengan apa yang telah dinasihatkan oleh kita, ala taziru waziratu wizra ukhra. Allah berfirman, seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain, terlebih jika mereka sudah menasihati. Tugas orang tua yang pertama banyak-banyak menasihati kebaikan, mohon pertolongan kepada Allah. Selanjutnya jangan pernah bosan, terus ajak aja anak-anak kita. Akan tiba saatnya, masanya di mana nanti kita jumpa sama anak kita, dan insya Allah biidznillah dia sudah dalam keadaan yang lebih baik karena doa-doa kita yang tiada putusnya untuk mereka, putra-putri kita. Maka banyak-banyaklah berdoa untuk mereka, semoga Allah merubah mereka dengan perubahan yang menuju Allah. Jikalau ada sesuatu yang sifatnya antrian atau pemberian, maka yang lebih didahulukan kita berikan kepada yang lebih tua. Lagi duduk di komuter lain, KRL, bis, atau kendaraan umum lainnya, yang kita alhamdulillah dapat tempat duduk, ternyata ada di antara yang lain orang yang sudah sepuh, sudah senja, nggak dapat tempat duduk. Adabnya adalah berikan saja tempat duduk itu sama yang lebih tua. Sebagaimana Rasulullah pernah bermimpi punya dua siwak, lalu ditarik, yang satu orang yang lebih tua, yang satu orang yang lebih muda. Aku berikan kepada yang lebih muda, lalu aku pun ditegur, berikan kepada yang tua dulu. Dan itulah cara Nabi SAW memuliakan orang yang lebih tua, orang yang lebih senja. Ada kalimat masyhur dari Sayyidina Umar bin Khattab tentang doa. Kata Sayyidina Umar bin Khattab dalam kitab Ashabur Rasul di jilid yang pertama di bab yang kedua, aku tidak takut jika doa-doa yang kupanjatkan belum Allah kabulkan. Tapi yang aku takut adalah ketika Allah mencabut nikmatnya berdoa dari diriku sehingga aku tidak pernah lagi berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Yang ditakutkan Sayyidina Umar bin Khattab itu bukan takut doanya nggak diijabah. Takut kalau nggak bisa berdoa lagi karena terlena. Orang makin dipuji semakin sombong. Ada orang semakin dipuji semakin rendah hati. Kalau jumpa sama yang rendah hati, alhamdulillah. Tapi kalau jumpa sama yang sombong, innalillah. Makin besar kepalanya nanti. Karena pujian itu kadang melenakan. Kemarin kita belajar ciri-ciri orang yang ikhlas itu salah satunya nggak gila pujian. Dia nggak gila pujian. Kalau ada orang muji, justru dia malah takut. Ada doa dari Nabi kalau menerima pujian, doanya apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah diriku ini khairun, lebih baik, mimma, dari apa-apa, yazunnun, yang mereka prasangkakan kepada kami. Jadi kalau kita dipuji, doanya itu dari Rasulullah SAW.